Molotov Badai Zernan, cowok dengan tinggi 182 cm. Rambutnya biasa saja, dengan tatanan yang acak-acakan. Kulitnya asli putih dan tubuhnya atletis. Mukanya terlihat galak dan tidak mudah bersahabat. Hari ini dia datang terlambat dan terpaksa naruh motornya di penitipan luar lalu harus manjat pagar tembok samping sekolahan yang gak terlalu tinggi. Badai celengukan menatap ke sekitar lebih dulu sebelum benar-benar melompat. Yakin jika aman, Badai turun dan dengan cepat berlari menyelinap ke sisi gedung laboratorium yang paling aman. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, aba-aba dari arah lapangan masuk, sampai ke pendengaran Badai. Dia jalan mengendap, menatap ke kiri, kanan dengan sangat waspada, melemparkan tas ranselnya ke meja yang ada di depan kelas 11, lalu berlari untuk menyusul teman-temannya berbaris. Hua, hua, tek untek dung, tek untek dung, hua, hua. Tangan Badai mengepal kuat saat handphone yang ada di saku celananya berdering cukup nyaring. Lupa, benar-benar lupa mensilent karena bangun kesiangan dan semalaman, susah tidur. Lalu di saat dia hampir gabung di barisan teman-teman, kelasnya dengan tak tahu diri HP-nya berbunyi. Semua yang mendengar nada gemoy itu tertawa. Anjir, nada deringnya si Badai. Tefti, ledek beberapa anak, bukan cuma anak-anak yang di barisan paling belakang yang menoleh. Pak Lindu yang hari ini piket langsung nyamperin, Ceceka, kamu datang telat, bikin olah, mana epimu? Kau tegur Pak Lindu. Kedua bahu Badai melemah melihat tangan Pak Lindu yang menengadah. Dia melirik tajam ke arah bumi yang melotot lebar menatapnya. Sudah bisa dipastikan kalau dia pelaku utamanya. Bajingan, umpat Badai dalam batin. Baris di sana, gabung sama yang terlambat lainnya. Pak Lindu mendorong bahu Badai. Dengan wajah teraniaya, Badai melangkah menjauh dari barisan teman-temannya. Manuel menepuk tangan Bumi yang baru saja memasukkan handphone ke saku celana. Lo yang ngirim chat ke Badai, tanyanya lirih. Bumi sampai memejam dan mengulum bibir untuk menahan tawa. Kepalanya mengangguk dengan begitu yakin. Lah, anjir lo, celakain temen sendiri. Manuel ikut tertawa. Bumi membekap mulut agar tawanya tak meledak. Satu tangan menekan perut yang jeti terasa sakit karena nahan tawa. Kakinya menendang kaki Velos yang berbaris tepat di depannya. Semalam yang ngutak-atik, iktinya Badai lo, kan? Velos tertawa dengan anggukan. Anjir, sama si Badai kagak diganti. Manuel menuding kedua temannya. Ceceka, asyuk kalian. Zira yang barisnya pas di depan Velos menoleh. Kamu yang ngerjain si Badai? Velos menggeleng, menatap ke arah barisan di depan agak jauh. Nggak ngerjain. Kemarin cuma iseng-iseng download nada dering gitu, terus aku coba pakai di nada chatnya. Zira tertawa mendengar cerita kakandanya. Badainya nggak tahu. Taulah, orang dianya juga lihat kalau aku sama Bumi mainan EP-nya yang sepi kayak kuburan itu. Zira jeti tertawa menoleh ke Mika yang barisnya ada di sebelahnya. Si Mika nendang sepatunya Zira. Tadi nada dering telepon apa chat sih? Lucu banget. Anjir, chat katanya. T50. Lalu Zira menahan tawa. Bayangin aja ya, lagi hening karena pembina upacaranya memasuki lapangan. Tiba-tiba ada nada gemoy yang mengalun mengiringi langkah Pak Kepala Sekolah. BHH, siapa yang gak ketawa coba? Lo, asal telat juga. Gumam Vivian yang barisnya ada di paling depan. Lebih tepatnya, di depan Zira. Mika dan Zira jeti menatap ke arah barisan samping para guru di agak jauh sana. Yesal baru saja meletakkan tas ranselnya di pembatas dari semen yang tepat ada di depan ruang guru. Lalu sedikit berlari sembari sibuk memasang topi di kepala. Dia gabung dengan barisan beberapa teman-temannya yang terlambat.
berdiri tepat di sebelah Badai. Giselle Walinbrand. Dia tidak tinggi semampai. Baru akan berumur 18 tahun 4 bulan di depan sana. Masih masa pertumbuhan. Dan memang dia sedikit mungil. Bukan pendiam. Lebih tepatnya kalem, polos dan begitu baik. Ya, dia akan selalu baik ke orang yang menurutnya baik. Badai melirik lalu menoleh untuk memastikan siapa yang berdiri di sebelahnya. Untuk beberapa detik, keduanya beradu tatap tanpa sapaan. Hingga upacara telah selesai, yang terlambat ikut baris dibimbing di ruang BK oleh Pak Lindu. Berdiri di depan situ pakai satu kaki. Kaki sebelah nekuk dan satu tangannya jewer telinga temannya. Perintah Pak Lindu setelah mencatat nama 10 anak yang terlambat. Baru awal masuk loh. Masa? Nggak ada toleransinya sih, Pak, gerutu Badai. Protes. Badai meringis tertahan karena lengannya dipukul pakai penggaris yang dipengan Pak Lindu. Udah kelas 12, kamu udah jadi senior. Kasih contoh yang baik ke adik kelasnya. Jangan lagi suka bolos, apalagi tidur pas jam pelajaran. Benar-benar, nggak lulus nanti. Badai melangau sembari mengusap lengan bekas penggaris tadi. Ayo, hukumannya dilaksanakan. Biar cepat kelar dan masuk ke kelas, seru Pak Lindu kemudian. Anak-anak itu keluar dari ruang BK. Tentu sambil bergumam, ngumpat-ngumpat lirih. Sini, gue jawer. Badai memanggil salah satu adik kelasnya. Namanya Yaris, yang dipanggil menggeleng dengan tawa kecil. Lo aja yang gue jawer. Berani sama kakak kelas lo? Tantang Badai. Sini, Tai. Badai menarik lengan tangan si cowok adik kelas ini. Keduanya berdiri mepet tembok depan ruang BK. Lo jewer gue, terus yang jewer lo siapa? Tanya Yaris yang berdiri di samping Badai. Badai gelang-gelang dengan senyum kemenangan. Orang ganteng gak boleh dijewer. Lah, ajir, gak adil. Gantian-gantian. Yaris menjauhkan kepalanya. Lo apaan? Durhaka kalau lo jewer yang lebih tua. Asyuh, Badai tetap ngotot, nggak mau kena jewer. Dan jadilah mereka ribut berdua, karena dari 10 anak yang kena hukuman, yang laki cuma Badai sama Yaris ini saja. Yaris, Badai, teriak Pak Lindu yang muncul di pintu ruang BK. Dia menuding ke arah Yaris. Sini kamu, berdiri di sana. Loren, geser, perintahnya. Yaris menurut, masuk di tengah para ciwi, dan ikut dijewer dan menjewer. Badai, kamu di sini. Pak Lindu menuding di sebelah Giselle. Badai melirik Giselle sebentar, mendesah malas tapi tetap bergerak, mendekat. Dia berdiri di sebelah Giselle dan mulai menekuk satu kakinya. Giselle melirik Badai, tangannya terangkat untuk meraih telinga kiri milik Badai, tapi kesusahan. Bisa geser sedikit. Badai menurut, lompat dikit, agar tubuhnya tergeser lebih dekat. Kembali Giselle berusaha menggapai telinga, yang sayangnya masih belum sampai. Selain tinggi yang gak sama, jarak dia dan Badai masih kurang dekat. Bibir Giselle mengerucut, gak nyampai. Badai menoleh menatap Giselle. Gue ini calon imam. Dosa lo, segede gunung Slamet kalau sampai berani jewer calon imam. Kedua mata Giselle mengerjap, mencoba loading sama yang Badai ucapkan tadi. Lalu menoleh, karena adik kelasnya yang jewer telinganya ketawa. Aku nggak peduli kamu mau calon imam atau calon mayit. Yang aku tahu, tadi Pak Lindu nyuruh aku jewer kamu. Jadi jangan jauh-jauh. Kedua mata Badai melotot mendengar kalimat Giselle. Lo agui, ringisnya karena setelah lengan bajunya ditarik Giselle, dan telinganya ikut ditarik juga. Badai memilih diam karena hukuman nggak akan kelar kalau dia bersikeras, tak mau dijewer. Menit berlalu, dia menoleh sedikit, melirik Giselle yang anteng dan fokus liatin lantai di depannya sana. Badai jati ikut melihat ke arah tatap Giselle. Di lantai berkeramik putih itu, ada beberapa lalat yang hinggap. Satu lalat dikerumuni beberapa lalat. Kayaknya si ceweknya satu. Terus ada banyak cowok lalat yang nyamperin. Pagi-pagi kawin, gumamnya lirih,
tapi tetap bisa didengar Yesal. Yesal Jati menoleh dengan kedua mata yang melotot. Kamu tadi bilang apa? Tanyanya, pingin dengar yang lebih jelas. Satu tangan Badai menuding ke arah lantai. Lalatnya pada kawin pagi-pagi. Tapi sayang banget si lalat udah terbang. Dan gak ada bukti dari ucapan Badai tadi. Ih, Kak Badai pagi-pagi pikirannya mesum. Ledak adik kelas yang ada di sebelah Yesal. Di tengah ciwi-ciwi sana nyaris terkekeh. Senior yang satu itu emang mesum. Kedua mata Badai melotot tajam. Lambengnya, Mas, gue tampol pakai pot ya. Yish, Badai ya, gerutu Yesal. Dia mengusap wajah. Ngomongnya, nggak usap kenceng-kenceng. Ludah kamu, kena mukaku. Haha, maklum Kak Yesal. Namanya juga Badai, kan? Si adik kelas yang ada di sebelah Yesal menyahuti. Tak menyahuti itu, Badai Jati mengatupkan bibir dan memilih melongo saja. Dan beberapa menit berlalu hukuman telah dilalui dengan mengesalkan. Ngapain lo ngintilin gue? Kau tegur Badai saat melihat Yesal yang berjalan di belakangnya. Satu alis Yesal terangkat ke atas dengan bibir yang mencibir. Siapa yang ngikutin kamu sih? Yesal memilih melangkah lebih dulu, melewati Badai begitu saja. Melihat punggung kecil yang tertutup tas ransel warna ungu muda itu, sudah agak jauh. Badai pun mulai lanjut melangkah menuju ke kelas. Ini tuh hari pertama masuk. Setelah libur panjang kenaikan kelas. Tadi udah dicat sama Bumi kalau dia sekelas sama 3 temannya itu, yaitu di kelas 12 IPS 2. Sejenak langkah kakinya berhenti saat melihat Yesal yang menoleh dan menuding padanya. Jangan ikutin aku, balas Yesal bermaksud galak, tapi wajah kalemnya justru nggak kelihatan serem. Badai tertegun, jari telunjuknya menuding wajah sendiri. Dia melangkah lebar, menarik bahu Yesal sebelum gadis mungil itu mengetuk pintu kelas. Tok, 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 tangan Badai yang mengetuk pintu tertutup itu, lalu menoleh dengan seringai kemenangan. Lo yang ngikutin. Tak peduli wajah bingung Yesal, dia menarik pintu dan membukanya. Kakinya melangkah masuk ketika tatapannya bertemu dengan kedua mata Pak Irama yang ada di dalam kelas. Nah, Badai aja yang jati, wakil ketua kelasnya, Pak. Di meja tengah sana Zira berteriak. Gadis imut yang rambutnya diikat kuda ini tersenyum lebar dengan kerlingan matanya. Iya, Badai wakilnya, Pak. Dia masuk telat tuh, imbuh Vivian yang duduk di meja depan Zira. Si petir kan nggak bisa rendah. Cocok jati ketua kelas. Nah, si Badai kagak bisa niup seruling di nada du tinggi. Dan bener sih, ombak menyahuti usulan Zira dan Vivian. Dia, kamu nggak setuju? Tanya Zira, menoleh menatap Velos yang duduk di meja belakangnya. Velos sudah nahan tawa sejak tadi. Dia menggeleng, melirik ke meja belakangnya yang ada Bumi lalu, ada Manuel yang duduk semeja sama dia. Dua temannya ini juga udah mengatupkan bibir rapat. Nggak mau ledekin, Zi. Nanti kita kesapu sama Badai, balas Velos. Di ambang pintu sana, kedua mata Badai melebar karena pas baru masuk tiba-tiba sudah ditunjuk-tunjuk. Tangannya terangkat, menuding beberapa anak yang akan menjadi teman satu kelasnya selama 1 tahun. Dia balik melangkah keluar pintu, lalu menarik lengan Yesal dan membawanya masuk ke kelas. Saya terlambat masuk, nggak sendirian, Pak. Nih sama Yesal juga. Nggak adil. Kalau cuma saya yang ditunjuk, jati wakilnya Petir. Di meja yang mepet tembok sana, Petir berbinar melihat Yesal. Yesal aja wakilnya, Pak. Dia berteriak, mengusulkan yang dimau. Si Petir modus, sahut Mika dengan bibir menjap. Jangan Yesal. Dia nanti kesenengan. Badai aja. Vivian juga mencela. Petir melemparkan remasan kertas ke kepala Vivian. Sirik lo, setuju, Pak. Zira bersuara lagi. Zi, kau tegur Mika. Bahkan, Vivian juga melotot. Maksudnya setuju kalau bukan. Yesal yang jati wakilnya. Badai aja. Zira menjelaskan maksud dari satu katanya tadi. Awas kalian ya, gua tanda. Badai menuding ke arah 3 cewek yang ada di deretan sama teman-temannya.
Ya sudah, fix ya. Ketua kelas petir. Wakil ketua kelasnya Badai. Kalian berdua duduk sana, suruh Pak Irama ke Badai dan Cisal. Badai berdecak dengan kedua bahu yang melemah. Ceceka, kampret banget. Paling meos jati rapot ngurusin, makhluk-makhluk berlumur dosa. Macam kalian semua. Gumam Badai, melirik galak saat melewati meja Vivian dan Zira. Au, tangan lo. Setan, umpat Zira ketika kepalanya ditonyor. Velo senabok kaki Badai saat melewati mejanya, lalu memepetkan tubuh ke tepian meja, mengusap sisi kepala Zira. Nggak sakit, kan? Zira nyengir, memegangi tangan Velos yang ada di sisi kepalanya. Nggak, Badainya nyentuh, pakai kekuatan sepoi-sepoi soalnya. Bajingan, si Velos sok gemoy, umpat Bumi di meja belakang. Mi, tukeran duduk yuk, Manuel menggeser pantat. Huiik, Kusrod, Bumi memilih menjatuhkan kepala ke mejanya. Kenapa kuping lo, Shu? Tanya Manuel saat melihat Badai beberapa kali mengusap-usap telinga yang terlihat memerah. Badai melirik ke arah Cisal yang lagi ngobrol sama Zira. Jewernya kekencangan. Anjir. Klutik, sebuah barang jatuh dari tas Badai yang baru saja dibuka. Bumi yang tahu kalau ada benda jatuh, mengangkat kepala dan menatap Badai yang membungkuk, ngambil sesuatu. Apaan? Tanya Bumi. Badai langsung menggenggam benda berupa kalung yang ada di tangannya. Kepolo, kalui. Bumi memukul tangan Badai yang langsung melingkar ke leher, lalu mulutnya dibekap sampai tercekik. Jangan kencang-kencang, anjir, bisik Badai. Bumi melirik Badai, menyingkirkan tangan Badai yang ada di mulutnya. Lihat, makanya dia merebut kalung kecil warna perak yang bentuknya simpel dan gak ada yang menyamai. Kening Bumi jati berlipat, dia mikir, kayak pernah lihat ini, gumamnya. Dengan cepat Badai merebut kalung itu, menyimpannya lagi ke dalam tas. Lihat di kutu kucing. Lambelo lambe yang tercipta, buat nistain, Bumi menendang kaki Badai. Bersambung, jangan lupa di subscribe ya.